Halo Urbanas yang selalu stay in the coast. Bagaimana kabarnya? Isi dompet masih aman? Welcome back again bersama saya James. Dan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Billionaire Ransom atau lebih dikenal dengan Takedown yang dirilis pada 5 Mei 2016 dengan rating 0,5 per 10 di IMDb. Film ini benar-benar membuat saya pribadi sangat penasaran, terutama di ending. Apa yang akan terjadi aksi sekelompok anak-anak remaja Ningrat bertahan hidup dari penyanderaan penjahat yang kejam. Oke, langsung saja simetriskan posisi rebahan, kenakan handsfree, pejamkan mata. Selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan Kyle bersama teman wanitanya yang baru dia kenal. Namanya Ami. Di mana biasanya kebanyakan remaja-remaja dari kalangan anak-anak sultan keseringannya menghabiskan hari-harinya dengan sebuah pesta, shopping, bahkan bercucuk tanam. Beda mah dengan saya, anak rebahan yang selalu stay in the coast. Karena masih terbawa mabuk arak Bali serta suasana party, tiba-tiba Kyle lepas kendali setirnya sehingga membuat mobilnya terbalik. Setelah beberapa menit tak sadarkan diri, Kyle yang masih terbawa halu akibat miras lalu keluar dari dalam mobilnya dan meninggalkan Ami yang masih dalam keadaan pingsan. Sementara itu, Kyle yang sudah keluar dari penjara karena Marcus telah menyogok hakimnya. Kyle mencoba meyakinkan Marcus bahwa semua yang terjadi adalah hanya kecelakaan yang disebabkan anjing yang tiba-tiba melintas. Namun Marcus menegaskan bahwa akibat alkohol yang berlebihan kau melihat 3 ekor anjing dan 1 gajah kuning sambil memperlihatkan wajah sinisnya pada Kyle. Marcus melanjutkan bahwa ayahnya telah memutuskan hubungan dengan dirinya. Secara hukum tidak mengakui dirinya lagi sebagai seorang anak. Untuk meyakinkan Kyle, Marcus menelpon Bobby, ayahnya. Dalam perbincangannya tersebut, ayahnya mengatakan bahwa Kyle pengecut dan dirinya sangat kecewa terhadap sikap penakut Kyle yang tidak bertanggung jawab itu. Lalu ayahnya menyuruhnya untuk mengikuti rencana Marcus tersebut atau pergi sendiri. Namun Kyle yang mengatakan bahwa dia akan pergi kepada ibunya. Namun ayahnya mengatakan bahwa tunjangan hidup ibunya akan habis tahun depan dan tidak mungkin ibunya bisa menunjang gaya hidupnya. Di sini kita baru tahu bahwa orang tua Kyle telah berpisah, sementara Kyle ikut ayahnya dengan gaya hidup yang barbaran. Kyle pun menerima ide Marcus untuk dikirim ke sebuah pulau, tempat pendidikan anak-anak remaja yang nakal. Kyle akhirnya sampai di Pulau Wessoy, Skotlandia, di mana kedatangannya langsung disambut oleh Tuan Close, yang merupakan kepala pelatihan di pulau tersebut, dan Tuan Maxwell sebagai instruktur bertahan hidup di alam. Untuk latihan pertamanya, Tuan Max menghantar Kyle pada Herrick yang sedang membelah kayu. Setelah melihat keadaan sekitar, Kyle melihat beberapa orang bersenjata menjaga tempat itu. Karena penasaran, Kyle bertanya pada Herrick, apakah tempat ini adalah kamp tawanan perang? Lalu Herrick memberitahukan bahwa semua anak-anak remaja yang saat ini berada di pulau adalah aset berharga dari anak-anak orang yang super kaya. Tentu saja keberadaan mereka sangat dilindungi di pulau tersebut. Scene berpindah pada Bobby, ayah Kyle, yang merupakan CEO dari Herman Global Holding. Didatangi oleh seorang wartawan sebuah stasiun TV Metro, News Joe France, membawa sebuah berita untuk Bobby bahwa posisi dia sebagai CEO Global Holding akan tergantikan oleh Northern Core sebagai Herman Global Holding. Di mana dalam sebuah berita mengatakan dirinya telah menyuap hakim untuk kebebasan anaknya dari penjara, yang mana hal ini akan membuat nilai sahamnya akan jatuh dan bangkrut. Bobby pun menjawab dengan nada ancaman, mungkin saja kau telah berhasil menemukan salah satu rahasiaku. Yakinlah, jika kau melakukan ini, maka misi hidupku adalah menemukan semua rahasiamu, juga mengambil alih kehidupanmu, bangsat. Scene kembali ke pulau. Ketika Kyle hendak mau kabur dari pulau itu, tiba-tiba dia dipergoki oleh salah satu penjaga. Kyle berusaha menyuapnya, tapi ditolak. Mau tak mau dia harus tetap stay di sana.
Scene kembali berpindah pada Billy, di mana mereka telah siap untuk melakukan aksinya. Di mana ada orang dalam pulau tersebut menjadi salah satu komplotannya. Mereka akan mendapatkan bagian 10% dari $1 miliar uang tebusan tersebut. Kembali ke pulau, di mana waktunya para siswa akan dibawa ke alam terbuka selama 1 minggu untuk bertahan hidup. Tuan Max menyuruh masing-masing siswa membawa perlengkapan yang nantinya akan dibutuhkan. Sebab selama 1 minggu mereka harus mengandalkan hidup apa yang mereka temukan di hutan. Dan mereka pun mulai menelusuri perbukitan. Latihan demi latihan, sampai di suatu ketika mereka ditempatkan pada sebuah tantangan uji nyali dengan cara memanjat tebing. Di mana yang lain telah menyelesaikannya, hanya tinggal Kyle yang masih terjebak di tebing karena mental kerupuknya. Sedangkan yang lain meninggalkannya bersama Tuan Max dengan maksud supaya Kyle berusaha atau dia akan mati di tebing tersebut. Tapi Amy ternyata masih di sana sambil memandang ke arah Kyle yang nampaknya panik dan ketakutan. Lalu Amy mengatakan pada Kyle, "Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya dibiarkan menggantung." Melihat Kyle yang nampaknya memang benar-benar ketakutan, Amy pun berusaha menyemangatkannya. Sampai pada akhirnya Kyle berhasil naik ke atas tebing tersebut. The power of wanita. Sementara itu di tengah hutan, masing-masing diuji kemampuan dan bakatnya dari berbagai cara bertahan hidup, memasang jebakan, memanah, dan lain-lain. James yang memiliki bakat memanah akhirnya mendapatkan binatang buruannya, seekor rusa yang menjadi santapan malam mereka. Tapi sebelum itu, Tuan Max menyuruh Kyle untuk menggorok rusa yang masih sekarat tersebut. Dengan maksud menguji keberanian di dalam dirinya, bagaimana ia bertahan dalam hidup. Malam pun tiba di mana semua telah berkumpul di antara api unggun yang sedang memanggang rusa hasil buruan tadi. Suasana itu tiba-tiba hening ketika Koiko mengucap syukur dengan hasil buruan tersebut. Dan Koiko juga mengatakan dia dikirim ke pulau tersebut untuk belajar tentang kehidupan. Dan baru pertama kalinya dia merasakan udara kebebasan dan mengerti arti dari sebuah tujuan hidup yang sebenarnya. Koiko menginspirasi semua temannya untuk menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi seperti orang tua mereka. Mendengar semua itu, Tuan Max dan semuanya bertepuk tangan bahagia. Suasana pun menjadi penuh keakraban. Satu minggu pun berlalu, akhirnya mereka kembali ke asrama, di mana suasana keakraban dan kebahagiaan masih menyelimuti diri mereka. Sementara itu, Billy dan yang lainnya telah sampai di pulau tersebut. Satu persatu para penjaga pun dilumpuhkan. Scene kembali ke asrama, di mana malam tersebut merupakan hari ulang tahun Amy dan mereka ingin merayakannya. Omar meminta pada pelayan sampahnya terbaik yang ada di sana. Dengan rasa senang, Kyle sendiri yang akan mengambilkannya. Ketika Kyle telah beranjak masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sampahnya, tiba-tiba Billy masuk ke ruangan makan tersebut dan menembaki secara brutal ke arah mbak-mbak pelayan tersebut dan Tuan Max. Namun Billy tidak melihat Kyle di sana. Lalu Billy bertanya kepada Tuan Close yang masih hidup. Tuan Close hanya mengatakan bahwa Kyle orangnya memang sering terlambat. Mendengar jawaban tersebut, dengan kejinya Billy menembak jidat Tuan Close. Sat. Sementara itu, Kyle yang telah mengetahui kejadian tersebut keluar dari arah jendela yang terbuka.
Sementara itu, ayah Kyle yang sedang bersama Marcus mendapat kiriman video pembantian dan penyandaran anak-anak mereka dengan jaminan uang tebusan sebesar $1 miliar US. Dengan titik koordinat berkumpul ditentukan oleh ayah Kyle sendiri. Konsekuensinya, jika orang tua mengabaikan, maka mereka mengancam akan membunuh anaknya. Wajah cemas nampak pada ayah Kyle. Scene kembali berpindah pada Kyle yang sedang mengendap-endap mendekati asrama tempat kawan-kawannya disandra. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan salah satu penjaga yang dijumpainya pada saat Kyle hendak kabur. Ketika hendak beranjak, tiba-tiba penjaga tersebut mendodongkan senjatanya sambil mengatakan bahwa semua yang dia lakukan di pulau tersebut hanya sebatas bisnis. Sat. Kyle yang jiwa kelelakiannya telah bangkit langsung menyerang bajingan tersebut hingga membuat mereka berdua terjun ke bawah laut, yang pada akhirnya penjaga tersebut mampus. Berpindah di tempat berkumpulnya para orang tua sandera dengan titik koordinat kumpul di Jornada del Muerto, New Mexico. Sementara itu, maknya Kyle, Bu Lisa, yang sudah bercerai dengan ayahnya, menyalahkan mantan suaminya yang telah mengirim Kyle ke pulau tersebut. Sebab dirinya sebagai seorang ibu tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Hari berganti menjadi malam sampai pada akhirnya Kyle menemukan ruangan di mana kawannya disandra dan membebaskannya. Setelah cukup jauh meninggalkan asrama untuk menyulitkan para penjahat menemukan mereka, rombongannya pun dibagi menjadi dua bagian. Sementara itu, Billy mengetahui tawanannya kabur, sangat marah terhadap anak-anak buahnya tersebut. Dengan cepat, mereka mengejar tawanan mereka yang kabur. Di sisi lain dalam pelariannya, ketika Oshimoto melewati sebuah pohon yang tumbang, kakinya tersangkut dan merobek pahanya tersebut. Pagi pun tiba, nampak Rex sudah mulai menemukan jejak buruannya. Namun, dalam pencariannya tersebut, sebuah jebakan yang telah dipasang oleh Kyle mengenai pahanya, yang membuatnya merintih kesakitan. Scene kembali menuju ke para orang tua berkumpul. Ketika terjadi perbincangan antara ayah Kyle dan Ami, Marcus kembali menelpon Bobby untuk menyampaikan kabar bahwa Oshimoto dirinya tidak akan datang untuk memberikan uang tebusan tersebut. Sebab ia memprediksi keselamatan putrinya hanya 30% sampai 70% dari kasus penculikan selama 10 tahun terakhir. Marcus yang tidak ingin Bobby bangkrut karena masalah Kyle yang berefek pada dirinya, mencoba menyuruh Bobby mengabaikan ancaman para penjahat-penjahat itu. Sebab anak-anaknya dikatakan cuma sebagai sumber masalah dan kesedihan mereka. Bobby lalu mengingatkan Marcus tentang pembicaraannya yang lalu, tentang Marcus akan jadi pengangguran dan waktunya telah tiba. Adegan kembali ke hutan di mana Ami memberitahukan kepada yang lainnya bahwa Keiko telah tewas karena kehabisan darah akibat lukanya tadi malam. James, kekasih Keiko, sangat sedih atas kematian pacarnya tersebut. Dan pada waktu yang sama, adrenalin dalam diri Kyle membara yang membuat ia berlari untuk membuat perhitungan terhadap para penjahat tersebut. Tapi sayang, Kyle yang tidak memiliki keterampilan memanah akhirnya dapat dilumpuhkan oleh mbak-mbak tetangga saya tersebut. Tiba-tiba dari arah atas datang Ami yang langsung menyerang mbak tersebut, yang membuat mereka terguling dan menyebabkan lengan Ami bengkok dan tertusuk kayu, yang membuatnya menggerang kesakitan. Ketika wanita itu hendak menusuk Ami dengan pisau di tangannya, dengan kemampuan bertahan hidupnya yang telah dia pelajari, Ami menusuk leher mbak tersebut yang membuatnya meregang nyawa. Scene kembali berpindah di mana agen khusus FBI, Jess Cambliss, melalui via Zoom menghubungi para orang tua bahwa pihaknya dan pemerintah Inggris sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan para sandera. Namun,
Ayah Kyle nampaknya ragu akan hal tersebut. Ia memutuskan akan membawa jet pribadinya untuk menyelamatkan para sandera. Meskipun dari pihak FBI melarang Bobby demi keselamatannya, namun Bobby yang telah merasa bersalah kepada Kyle, dirinya berjanji tidak akan pernah menitipkan nyawa anaknya lagi di tangan orang lain. Scene kembali pada Amy yang telah kelelahan ingin beristirahat. Kyle melarangnya berhenti, takut para penjahat menemukan mereka. Benar saja, tidak lama setelah mereka beristirahat, datanglah salah satu penjahat tersebut, mendapati mereka berdua. Si penjahat yang telah dikepung dari segala penjuru akhirnya dapat ditumbangkan oleh James, sang sniper panah. Setelah berhasil melumpuhkan dua kawanan penjahat tersebut, Kyle yang teringat dengan Tuan Max, ia mengajarinya cara bertahan hidup. Teringat dengan salah satu strategi, yaitu jebakan. Scene berfokus pada jebakan. Tiba-tiba drum minyak itu tumpah dan mengenai orang di bawahnya. Saat mereka hendak melemparkan apinya, ternyata si Jim. Pada waktu yang sama, Billy yang juga berada di sana langsung menodongkan senjatanya pada Amy. Tiba-tiba dari arah yang jauh, Jim menembak penjahat tersebut dengan panah yang mengenai pahanya. Karena geram, penjahat tersebut menembaki mereka dengan brutal. Marsak yang berusaha kabur terkena tembak. Tidak ingin terjadi apa-apa terhadap teman-temannya, Kyle dengan gesit menyerang penjahat tersebut. Dan terjadilah aksi yang menegangkan antara Kyle dan Billy. Dan sampai pada akhirnya Kyle berhasil menendang penjahat itu dan tertancap di antara besi-besi yang mengkarat. Seperti biasa, polisi akan datang ketika aksi para penjahat telah berakhir. Ending yang membagongkan. Pada scene terakhir, terlihat ayah Kyle telah tiba di pulau tersebut dan memeluk Kyle. Sementara teman-teman Kyle semuanya selamat, kecuali Koiko. Dari kejauhan, Amy juga melihat ayah tirinya datang ke pulau tersebut. Amy yang mendapati handphone si penjahat mencoba menghubungi nomor pada panggilan keluar. Ketika nomor telah tersambung, tiba-tiba dari dalam saku celana ayah tirinya Amy terdengar dering panggilan tersebut. Dan dapat disimpulkan dalang dari semua ini adalah ayah tirinya yang telah mengincar uang warisannya dari almarhum ayah kandungnya. Dan polisi pun menangkapnya. Saya Jim, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, mengeluh boleh, menyerah jangan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar saya mendapatkan uang dari AdSense untuk menggantikan uang WIP di kosan saya.